Hijrah Diaries. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Sahabat hijrah yang berbahagia, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada semuanya. Pada pertemuan ini kita akan berusaha mengkaji di antara firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita dalam memahami kalamnya yang mulia. Pada surat Al-Lahab, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahab wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum min masad. Sahabat hijrah yang berbahagia, surat Al-Lahab adalah surat Makkiyah, surat yang diturunkan kepada Rasulullah SAW sebelum beliau berhijrah ke kota Madinah. Jumlah surat ini 5 ayat. 5 ayat ini, dan ayat ini atau surat ini memiliki asbabun nuzul, sebab diturunkan surat ini. Diriwayatkan dalam buku-buku tafsir para ulama, mereka menjelaskan pada saat itu Nabi SAW naik di atas bukit Sofa. Kemudian beliau memanggil para masyarakat di sekitarnya, ya Sobaha. Yang dimaksudkan adalah panggilan, wahai penduduk Quraisy. Apa yang dikatakan oleh Nabi SAW? Beliau mengatakan, sekiranya aku menceritakan kepada kalian bahwa ada pasukan yang akan menyerang kota Makkah di pagi hari atau di sore hari, apakah kalian akan membenarkanku? Sontak para masyarakat Quraisy pada saat itu menjawab, tentu kami akan membenarkanmu wahai Muhammad, kata mereka. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW adalah Al-Amin, orang yang terpercaya. Sehingga beliau ketika menyeru, dan seruan ini dimaksudkan untuk mengumpulkan orang banyak, halayak ramai, berkumpullah orang Quraisy dan mereka ingin tahu apa yang ingin disampaikan oleh Al-Amin ini, orang yang terpercaya. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, inni nadhirul lakum baina yadaillah adabun syadid. Sesungguhnya aku adalah nadhir, pemberi peringatan kepada kalian. Kalau kalian tidak mentaatiku, menjawab seruanku, maka di depan kalian ada adab yang sangat pedih. Maksudnya apa? Beliau mengaku sebagai utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau memberikan peringatan, beliau memberikan kabar gembira. Kabar gembira bagi mereka yang segera menyambut seruan, dan kabar yang menyakitkan bagi mereka yang melanggar atau menolak dakwaan Nabi SAW. Ternyata di tengah Quraisy itu, paman Nabi dikenal dengan Abu Lahab sontak berdiri. Tabban laka alihada jama'tana. Celakalah engkau. Yang dimaksud adalah Nabi Muhammad SAW, keponakannya sendiri. Celakalah bagi engkau. Apakah karena gara-gara ini, hanya info seperti ini, engkau mengumpulkan kami, pembesar-pembesar Quraisy? Beliau adalah paman keluarga dari Nabi SAW sendiri. Dan tentunya beliau merasa malu dengan agama nenek moyang mereka. Sehingga beliau yang menjadi penentang utama ketika Nabi SAW menyampaikan risalah sewaktu pemberian info dan pemberian peringatan kepada keluarga di atas bukit Sofa ini. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Lahab. Untuk siapa? Untuk pamannya Abu Lahab dan untuk keluarganya. Apa yang terjadi? Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan tafsir pada ayat yang pertama. Tabbat yada
Abi Lahab wa tab. Binasalah tangan Abu Lahab wa tab, dan betul-betul binasa, betul-betul hancur. Apa yang dimaksud dengan tangan Abu Lahab di sini? Yang dimaksud adalah kedua tangannya akan merugi, gagal. Apa yang diusahakannya? Apa yang diusahakannya gagal dan rugi dan celaka. Yang pertama adalah doa keburukan baginya. Keburukan bagi Abu Lahab. Dan ini adalah doa yang bersumber dari ayat Al-Quran. Yang tidak akan mungkin ada kebatilan di dalamnya. Pasti terjadi. Dan yang kedua adalah kabar tentang dirinya yang pasti akan binasa. Sehingga ketika mendengar surat ini, Abu Lahab itu merasa tidak tenang hidupnya. Karena dia tahu Nabi SAW bukan pendusta, orang yang jujur. Maka dia gelisah. Ini sebagai faedah kepada kita. Orang-orang kafir itu dalam hati kecilnya akan berbicara bahwa kebenaran tidak akan bersama dengan mereka. Mereka gelisah, mereka gundah gulana. Tapi apa boleh buat, karena kesombongan, keingkaran, sehingga menghalangi kebenaran untuk masuk ke dalam dada. Ini ayat yang pertama. Bahwa Abu Lahab benar-benar akan binasa. Ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam firman-Nya, "Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab." Tidak bermanfaat hartanya, apa yang dikumpulkan. Pembesar Quraisy itu selain mereka ditokohkan berasal dari nasab yang mulia, mereka juga memiliki harta yang banyak, bukan termasuk orang-orang yang biasa. Bukan termasuk kaum papa. Ma aghna maluhu, ma aghna anhu malu, tidak bermanfaat bagi Abu Lahab sendiri. Malu, hartanya yang dia kumpulkan, wa ma kasab, apa yang diusahakan. Dari keturunannya, anak-anak yang dibanggakannya, tidak bermanfaat sama sekali. Oleh karenanya dalam sejarah mengatakan bahwa Abu Lahab ketika menjelang kematiannya ditimpa oleh penyakit yang sangat menyakitkan. Penyakit yang membuat kulit itu bengkak, kemudian keluarnya dari dalamnya dan mengeluarkan aroma yang busuk. Sehingga anaknya ketika akan pemakaman ayahnya sendiri menjauh dan tidak suka. Bahkan dimakamkan dengan jasad yang begitu saja dan tidak dimuliakan. Ma aghna anhu malu wa ma kasab. Mana hartanya? Mana anak-anak yang dibanggakan dahulu? Ternyata ketika menjelang wafatnya tidak bermanfaat bagi Abu Lahab sendiri. Dan ini termasuk ancaman bagi orang-orang yang menentang dakwah Nabi SAW yang benar. Dan menentang sunnah Rasulullah SAW yang sahih. Ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, sayasla naran dzata lahab, kelak dia akan masuk neraka yang menyala-nyala. Dzata lahab, dia akan masuk neraka yang menyala-nyala. Oleh karenanya al-lahab di sini, dzata lahab, surat al-lahab sendiri diambil dari potongan ayat ketiga ini, dzata lahab, yang memiliki api yang menyala-nyala. Oleh karenanya Abu Lahab juga sendiri bermakna, kata para ahli bahasa, wajahnya itu seolah-olah terang. Karena kenapa? Putih kulitnya, kemudian kemerah-merahan. Sehingga dinamakan juga dengan Abu Lahab. Dilakobi dengan nama tersebut. Tapi dalam ayat ini yang ketiga, sayasla nara, siapa yang akan masuk neraka? Abu Lahab. Dzata lahab, yang memiliki api yang menyala-nyala. Dan ini menunjukkan kengeriannya. Kita sudah tahu api itu menyala. Api itu panas. Tapi ketika digambarkan dzata lahab, maka menjelaskan kengeriannya karena disebutkan sifat tertentu yang rinci. Sehingga kita akan lebih tahu kengerian akan api neraka tersebut. Nas'allahu salama wal afiyah. Kemudian ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa mara'atuhu hammalatal hatab, dan wanita yang dimaksudlah istrinya membawa kayu bakar. Istrinya pembawa kayu bakar. Para ulama tafsir menjelaskan kenapa istrinya tidak disebut namanya. Nama istrinya adalah Arwa. Kunyanya adalah Ummu Jamil.
Para ulama mengatakan orang yang masuk neraka. Ummu Jamil itu artinya Jamil itu artinya bagus. Sehingga tidak cocok wanita ini akan masuk neraka kemudian dinamakan dengan nama yang mengandung makna yang bagus. Itu tafsiran pertama di antara penjelasan para ulama ahli tafsir. Tafsiran kedua, merupakan kebiasaan orang-orang Arab tidak biasa menyebut nama istrinya di hadapan halayak ramai. Oleh karena dikatakan wa mra'atuhu, dan wanitanya dan istrinya tidak disebutkan namanya. Oleh karenanya hal ini juga berlaku ketika Islam datang. Nama istri itu tidak disebutkan di hadapan halayak ramai, sekedar oh istri. Adapun namanya maka mereka menyembunyikannya. Oleh karenanya dalam ayat yang mulia ini ja'at takrir, datang penetapan dari Al-Quran, wa mra'atuhu, dan istrinya pembawa kayu bakar. Apa yang menyebabkan istrinya pembawa kayu bakar? Ada alasannya. Ternyata ketika Nabi SAW hendak sholat, biasanya di subuh hari atau di malam hari, di Baitullah Al-Ka'bah, istrinya Abu Lahab ini suka menaburkan duri dari pohon sa'dan, atau juga pecahan-pecahan yang dapat membahayakan kaki Nabi SAW. Niatnya apa? Untuk menghalangi Nabi SAW sholat di Ka'bah atau ingin menyusahkan beliau. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala melanggengkan dalam ayat Al-Quran ancaman bagi mereka yang menyakiti Nabi SAW. Oleh karenanya, kalau kita dapati ada orang yang menyakiti Nabi SAW secara fisik, Nabi SAW sudah wafat. Tapi kalau ada yang menyakiti kehormatan Rasulullah SAW, Nabi yang mulia, maka hukumannya besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam. Istrinya Abu Lahab ini suka menjelekkan Nabi SAW di halayak ramai, suka mengadu domba. Kemudian dengan hukuman fisik, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjatuhkan hukuman memasukkannya ke dalam neraka. Hati-hati kepada manusia yang menjelekkan, menghina kehormatan Rasul SAW atau kehormatan para anbiya, para utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ancamannya keras, luar biasa tak terperikan. Pembawa kayu bakar. Dan yang menyakitkan lagi, bahwa Abu Lahab masuk ke neraka, yang membawa kayu bakar ini untuk dibakarkan kepada siapa? Abu Lahab, istrinya sendiri. Dalam ilmu psikologi, kalau ada orang yang menghukum kita, orang lain, ya masih wajar lah. Tapi ini orang yang kita kenal sendiri di dunia adalah orang termasuk orang terdekat dengan kita, istri. Tidur bersama dalam kamar misalkan. Orang yang terdekat senantiasa bersama suami istri. Tapi ternyata dia akan mencelakai kita di kehidupan akhirat kelak. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ini azab di atas azab bagi Abu Lahab. Na'udzubillahi min dzalik. Wa mra'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya pembawa kayu bakar. Fi jidiha hablum mim masad. Ayat yang terakhir, ayat yang kelima. Fi jidiha, di lehernya ada tali dari sabut. Ada tali dari sabut yang ingin menghukum suaminya sendiri, kemudian istrinya juga masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat hijrah yang berbahagia, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah dan petunjuk. Apa yang kita petik dari pelajaran tafsir surah Al-Lahab kita kali ini sangat besar, bahwa ancaman keras dan akibat yang mengerikan bagi mereka yang menentang, menghalangi dakwah Nabi SAW, menghalangi dakwah Islam, menghalangi dan membenci dan menjelek-jelekan sunnah-sunnah Rasul SAW. Lihat, termasuk mujizat Nabi bahwa Abu Lahab dan istrinya juga tidak akan masuk Islam. Karena kenapa? Akibat dosa yang mereka lakukan kepada ajaran Rasulullah SAW. Mereka menyakiti ajaran yang dibawa Rasul. Mereka menyakiti kehormatan Rasul. Mereka menyakiti fisik Rasul SAW. Sehingga yang terjadi, al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatan itu sendiri. Dan Allah Maha Adil. Allah akan membalas kelak pada hari kiamat. Yang kedua, di antara faedah ini, surat ini juga menunjukkan sahnya pernikahan orang terdahulu dari orang-orang musyrikin.
Jadi orang dahulu menikah maka sah pernikahan mereka. Dan ini termasuk faedah yang berharga bahwa untuk membangun keluarga seorang itu harus menikah. Pernikahan orang-orang terdahulu. Oleh karenanya disebutkan wa mra'atu dan wanitanya. Ini maksudnya istrinya. Karena kalau bukan istrinya tentu akan disebutkan nama yang disebutkan orang lain. Kemudian faedah berikutnya sebuah sunnatullah di dalam dakwah bahwa seorang dai siapapun dia yang mengajak kepada agama Allah Subhanahu wa taala pasti akan diganggu. Pasti akan menghadapi cobaan rintangan. Jangan merasa bahwa semua aman-aman saja, mustahil. Karena itu adalah sunnatullah yang pasti terjadi bagi orang-orang yang mengajak kepada agama yang lurus. Bagi orang-orang yang mengajak kepada jalan kebenaran. Sebagaimana para rasul, para nabi, para anbiya, maka orang-orang yang mengikuti jejak mereka pasti akan menghalangi cobaan yang sama. Hanya saja cobaan para rasul dan nabi itu lebih menyakitkan, lebih sulit, jauh lebih sulit. Kita seorang dai atau seorang mubalik, seorang yang mendakwahkan kepada agama Allah Subhanahu wa taala sebagai hiburan bahwa pasti Allah Subhanahu wa taala akan menolong para hamba-hambanya dan pasti Allah akan menghukum mereka yang melanggar, yang menghalangi agama Allah Subhanahu wa taala sampai kepada makhluknya, sampai kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'la wa a'lam bisawab. Demikian bahwa nasab seseorang, kedudukan seseorang, harta seseorang tidak memastikan bahwa orang itu akan mendapatkan hidayah. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Keluarga Nabi sendiri paman tidak masuk Islam. Maka sahabat hijrah yang berbahagia, kalau ada di antara keluarga kita belum mendapatkan hidayah, doakan terus. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufik kepada kita semua. Wallahu taala a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menafsirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang mulia, mengandung makna yang sempurna yang luas. Kekurangan adalah berasal dari penjelasan kami. Wallahu a'la wa a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.